kemudian cinta tanah air, demokrasi dan kesejahteraan sosial. Kemudian bagaimana kita mengembangkan persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimana kita mempertahankan keberagaman itu, ya. Keberagaman itu sebenarnya adalah satu seperti Bhinneka Tunggal Ika itu, ya. Jadi kita harus memaklumi kita hidup ini tidak bisa dalam bentuk sendiri, tetapi kita ini sangat beragam, baik suku, ras, agama, ya. Kemudian karena keberagaman itu kita tidak berniat untuk mematikan keberagaman itu dan kemajemukan itu, bahkan itu kita menjadikan dia sebagai aset, ya. Aset. Dan kalau sekarang untuk mendapatkan pendapatan, ya, baik pendapatan daerah atau pendapatan nasional itu yang paling murah adalah kita menjual pariwisata, ya. Jadi kita lokal, skala nasional maupun skala global. Nah, inilah yang harus kita pahami dulu, konsepsi-konsepsi itu. Kemudian ada yang namanya bagaimana menghadapi perubahan di lingkungan ASN itu dengan modal insani. Kemudian kita harus hadapi perubahan lingkungan strategik itu. Seperti tadi, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak menghindari perubahan, maka pilihannya kalah atau mati. Itu. Nah, ini dia kenapa sih mata pelatihan ini harus didiskusikan. Kemudian kalau kita melihat isu nih, menurut Barry Jones and Case ini bilang bahwa begini, isu menurut kita kemungkinan berbeda karena seperti saya bilang persepsi membentuk. Ada di kawasan Ring of Fire, membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan gagah hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bangsa. Tugas lain kita itu adalah pelaksana kebijakan. Kebijakan pemerintah itu kita laksanakan. Kita bukan pembuat kebijakan. Ingat, kita bukan pembuat kebijakan. Tetapi yang membuat kebijakan itu adalah pemerintah. Misalnya ada presiden, ada gubernur, ada bupati. Bersama DPR. Kita melaksanakan kebijakan kalau kita, bukan membuat kebijakan. Ya. Tentu kebijakan-kebijakan strategis yang saya maksud, kalau kebijakan skala justru dia sebagai bandar. Kalau dulu hanya pemakai, sekarang sudah mulai jadi bandar, penjual di sini. Jadi narkoba ini
sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi betul-betul ini persoalan yang sangat luar biasa. Nah, penggolongan narkoba ini juga ada beberapa ini, golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi golongan 1 itu ditujukan untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk pengobatan. Jadi berpotensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya obat opiat, morfin, heroin, dan lain sebagainya, candu, kanabis, marijuana. Itu golongan 1 yang sebenarnya itu untuk ilmu pengetahuan, bukan dipakai untuk seperti biasanya yang dilakukan itu. Harus banyak berbuat ya agar kita masuk dalam konten aparatur yang berwawasan global. Lalu yang ketiga, sebetulnya sampai diminta untuk menyadari tanggung jawab. Lebih-lebih kita yang sama-sama ya agama Islam, saya lihat ada yang agama Hindu. Itu sebenarnya tampak diminta. Kita harus sadar terhadap tanggung jawab. Mana ada tanggung jawab itu adalah diberikan konsekuensi terhadap pemerintah memberikan kita penghasilan gaji. Ini kalau kita masuk ke situ, ayo kita bekerja maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara kita ya. Nah, kemudian berwawasan luas gitu. Ya. Ketika masuk di konteks di sekolah Anda, maka jangan berkutat ya di sekitar itu. Karena apa? Karena daerah kita NTB ini terbuka. Mau masuk orang bawa narkoba pakai perahu kecil lewat Sekotong bisa. Lewat Gili Gede bisa. Lewat Montongajan bisa. Lewat Nambung bisa. Pokoknya terbuka. Daerah kita ini kan bukan dikelilingi tembok lalu ada pintunya. Ada penjaganya. Kalau gitu kan enak jaga. Jadi siapa yang masuk kita periksa bawa narkoba enggak. Kalau bawa narkoba ditahan, kalau enggak masuk. Itu lebih mudah. Nah, ini kan enggak semua terbuka. Semua terbuka dan tingkat disiplin masyarakat kita juga beda. Di Malaysia misalnya. Malaysia itu ada tempat-tempat judi. Indonesia ini surga. Nah, apakah faktor itu yang menyebabkan kita ini kecenderungannya terlena? Sehingga kita terlalu menjadi negara yang orientalis terhadap sebuah perubahan dan kita cenderung menjadi pemanfaat saja. Kita tidak pernah menjadi produsen dari sebuah kemajuan. Tetapi kita cenderung menjadi sebuah negara yang memanfaatkan perkembangan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh negara-negara maju dan kita sebagai pembeli saja. Nah, ini yang harus kita rubah. Bagaimana sekarang? Nah, kembali kepada bagaimana pemerintah menyikapi hal-hal itu. Contoh saja, kita kalau dibilang kemampuan kita secara personal, orang Indonesia itu sangat jenius, bisa mengalahkan orang-orang di luar sana. Tetapi kemajuan PK ya, semua kepala dinas dikumpulin, tapi dikumpulin juga istrinya. Nah, maksudnya istri-istrinya ini disuluh juga sama beliau gitu loh. Jadi disuluh sama beliau bahwa mengatakan jangan sampai ibu-ibu mengganggu ya daripada kinerja suaminya. Antara lain ya biasalah
biasa di tempat tidur gitu ya. Jadi dengan mengiming-iming dan sebagainya, terus suami ini janji-janji tidak jelas dan sebagainya. Nah, akhirnya dengan seorang ibu ya, ibu yang melihat ya, apalagi ibunya tidak kerja lagi. Nah, ibunya tidak kerja, ada kelemahan dan ada keunggulannya. Ibu rumah tangga, iya. Bersiraturahim, teruslah berkoordinasi, bersinergi untuk dapat memberikan yang terbaik bagi negeri kita yang tercinta ini, ya. Dan yang keempat adalah melaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, ya. Jadi kita kalau sudah ada yang menjadi dasar aturannya, jangan kita lalu mengingkarinya. Artinya kita tidak menjalankannya dengan tertib dan amanah. Nah, itu untuk syarat menjadi ASN yang smart, ya. Baik, kemudian coba saya ingin mengetahui, ya, kalau tadi kan kita sudah belajar isu-isu strategis kontemporer seperti korupsi, narkotika, kemudian paham. Ya, adik sekalian, beban kerja ini kan macam-macam ya yang diberikan oleh organisasi atau lewat atasan kita ya. Nah, ini sebenarnya beban bekerja ini sudah ada target-target tertentu ya. Target-target itu kalau boleh dalam dokumen saya katakan itu ada ada Renstra namanya. Apa? Ada yang tahu Renstra apa? Rencana strategis ya. Renstra itu biasanya di dinas ya. Ya maksudnya Renstra ini turun juga ke sekolah-sekolah ya atau ke UPT nakes-nakes ya. Renstra ini turunannya adalah dari visi misi penguasa ya atau pejabat pemerintahan ya di level terakhir ya, bisa gubernur, bisa bupati ya. Mutlak. Sebegitu kita semua tanpa kecuali memutuskan diri jadi aparatur sipil negara, maka kita harus siap melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Karena kita ini pemerintah. Jadi tidak benar ada guru menyalahkan pemerintah hanya karena persoalannya tidak terpenuhi yang namanya sertifikasinya terlambat. Bukan begitu. Karena harus dipahami bahwa ada persoalan. Ada yang menyelesaikan. Memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Saya dan Anda ini adalah guru, pendidik. Maka profesional dalam urusan pelayanan publik ya di dalam pembelajaran. Di dalam cara mengajak orang tua. Kemarin saya mendengar bagaimana kisah tentang satu materi analisis isu kontemporer. Menganalisis isu, bayangin aja ya, teman-teman disuruh diajari cara menganalisis isu. Isu yang mana yang saya analisis Pak gitu ya. Sekali lagi saya stressing di sini. Isu yang Anda analisis itu adalah isu di tempat kerja Anda. Yang kedua, isu itu berkait dengan tugas pokok fungsi Anda. Yang ketiga, isu itu Anda analisis, ya, Anda sesuaikan dengan wewenang-wewenang Anda.
sebagai aparatur sipil negara. Kalau nanti Anda ketemu guru-guru lain pada malas mengajar, itu isu, memang betul isu. Tetapi tidak perlu Anda analisis. Karena kalaupun Anda analisis itu, Anda tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Masalah guru tidak disiplin, memang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oke, baik. Di belakangnya Saparwadi ada enggak? Ini Saparwadi sama Saipudin aja cowoknya ya? Iya, Bunda. Ya, silakan di belakangnya Saparwadi. Ada? Risa? Ridwan? Rinwah? Apanya ini? Ya? Ridwan, Bu. Ya, Ridwan. Siapa? Ridwan. Rinwah. Ya. Menunjukkan sikap mental positif antara lain ya, contohnya yang di sini bersikap diskriminatif itu contohnya kita tidak membedakan anak ya, walaupun dia anak orang kaya atau miskin, kita tidak membedakan mereka. Dan tidak melecehkan orang lain. Kita mempelajari anak-anak untuk jangan saling olok-olok dan saling menghormati. Kalau kita kaitkan dengan kondisi tempat kita bekerja, kita siap untuk melakukan bela negara, tapi mempunyai unsur manfaat di tempat kita kerja. Antara lain, produktivitas kinerja tinggi. Kenapa bisa tinggi? Karena kita sehat jasmani. Jadi dia mempunyai berapa manfaat gitu. Di samping negara memang setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk itu. Nah, kita ASN itu diharapkan menjadi contoh sehingga nantinya masyarakat ikut untuk menjaga kesehatannya, ikut melatih dirinya. Dengan demikian maka kita sudah siap untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara tersebut dalam kaitannya dengan bela negara tersebut. Jadi dalam pola karir, dalam pola pelaksana tugas, ini pola hidup sehat, baik jasmani yang sehat, jasmani yang bugar. Mungkin sebelum ke sana, Ibu mau bertanya dulu. Kita balik dulu ke belakang. Apa itu sebenarnya definisi isu? Isu itu apa sih? Isu? Kabar burung. Ya, berita, iya, berita atau kabar burung, terus apa lagi? Ya, belum jelas kebenarannya. Berita palsu. Kalau berita palsu. Oh, itu Pak namanya. Samsul. Oke. Nah, kita balik ya. Ibu minta maaf, ini berarti harusnya tadi ke kita teknik. Adik-adik masih ingat nggak isu kontemporer di modul itu apa aja? Korupsi. Sekolah. Karena sekarang sedang melaksanakan BDI. Enggak, ini jangan sekarangnya. Ini misalnya sehari-hari jam berapa kita masuk sekolah? Jam 7 seperti biasa. 7.30. Ya. Kemudian adik tinggalnya di mana? Di Narmada. Jam berapa? Pasti jam 9 sampai situ kan? Jam 8:30, Pak. Itu juga masalah. Berarti isunya gurunya saja ini kan masuk jam 8:30 sampai sana. 9. Jadi kurang disiplin pendidiknya juga, Pak. Kenapa? Kurang disiplinnya, tenaga pendidiknya kurang disiplin juga masalahnya. Nah, itulah makanya yang saya maksud. Jadi kita masing-masing ini harus konsisten. Ya, melihat lingkungan strategis kita. Bagaimana mungkin kita akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Adik sendiri sebagai guru mestinya hadir di situ jam 7.30 tapi sampai jam 8:30. Tujuan hidup saya nggak tahu, ilmu saya
ilmu saya ndak ada masuk, dia bilang. Kenapa ndak belajar sendiri, tak gitu kan? Kan dikasih juga modul atau apa kan kayak kisi-kisi atau apa yang belajar kan SKS atau apa kan. Itu katanya malas gitu karena dia tidak mempunyai kayak tekanan gitu, tekanan. Biasanya kan dari sekolah ada tekanan untuk mengumpulkan tugas atau gimana absen. Mereka itu ndak ada gini apa namanya tekanan kayak gitu, suruhan kayak gitu. Jadinya mereka slow. Jadi ilmu yang mereka dapatkan ndak ada gitu. Nah kemudian itulah peran dari seorang guru itu tadi kita sempat kita tanya gitu dah, dia akan turun membimbing, sedangkan peran dari apa namanya keluarga atau orang tua itu sendiri mengarahkan anak-anaknya ke sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya kalau usianya masih muda, ya ibaratnya sekarang kita ya. Kita misalkan ada teman atau yang mengaku teman atau yang menganggap dirinya sahabat punya niat tertentu misalkan. Tapi kemudian dia tidak tahu bagaimana cara untuk mencapai apa yang diharapkan dari kita. Ya. Kemudian dia bisa pertama memanfaatkan orang lain untuk mendekati kita. Nah, yang mendekati kita itu bukan orang sembarangan, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, sehingga kita percaya ternyata ada misi-misi lain di balik itu. Kita bukan diajarkan berprasangka negatif terhadap pihak-pihak tertentu ya, atau orang-orang tertentu. Tapi kadang-kala kita harus cermati juga, adakah maksud di balik itu. Atau tadi dengan cara membantu kita misalkan. Kemudian untuk nilai-nilai bela negara itu sendiri definisinya yaitu merupakan suatu tekad, sikap, perilaku, tindakan baik secara perseorangan ataupun kolektif untuk menjaga suatu kedaulatan, keutuhan dan keamanan bangsa dan negara. Di mana berlandaskan hukum yaitu ada pada undang-undang dan Pancasila. Di sini contohnya yaitu kita wajib menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, berikut nilai-nilai dasar ASN yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan nilai-nilai dasar yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara,